Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat terakhir yang ingin dituju semua orang, karena semua jenis kenikmatan ada di dalamnya. Walaupun masih menjadi misteri hingga kini, Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa di surga semua keindahan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada banyak bidadari, serta segala macam jenis buah dan tumbuhan. Tapi, tahukah jika ada benda yang berasal dari surga terdampar di bumi kita? Bahkan salah satu di antara 7 benda yang akan kami bahas ini bisa ditemukan di Indonesia. Apa saja kira-kira? Pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, ada beberapa benda yang juga diturunkan beserta beliau. Di antara benda-benda tersebut adalah 1. Hajar Aswad. Batu hitam ini berasal dari surga, yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam, dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannati wa huwa asaddu bayadun minal labani pasawadat suhotoya bani Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Batu Maqam Nabi Ibrahim, yaitu batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah. Batu ini mempunyai kelebihan berupa naik dan turun. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah, hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim. Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya, karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. 3. Kayu dupa atau bukhur. Kayu ini salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum. Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan atau dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Sunat bagi kita membakar kayu bukhur atau kemenyan ketika berzikir kepada Allah, di majelis ilmu dan pula di samping si mayit, karena manakala ada bau yang tidak sedap dari si mayit dapat ditutup oleh bau kayu kemenyan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab juz 3 halaman 160. Di antara keutamaan kayu ini adalah dapat mencegah datangnya kutu pada pakaian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang membakar kayu kemenyan kemudian diasapkan pada pakaiannya, insya Allah terhindar pakaiannya daripada kutu selamanya. 4. Tongkat Nabi Musa. Tongkat ini bukan tongkat biasa karena tongkat ini berasal dari surga. Terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia. Tongkat yang pernah berubah menjadi ular yang besar dan membelah lautan merah ini merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. 5. Daun-daunan pohon tin. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau. Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihissalam.
sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. 6. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis dikatakan bahwa cincin ini terdapat ukiran tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelebihan cincin ini apabila dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka tunduk dan patuhlah segala makhluk kepada beliau seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya. Apabila beliau melepaskan cincin tersebut, maka hilanglah pengaruh tunduk dan patuh tersebut. 7. Batu-batuan yang Nabi Muhammad SAW ikat di perut beliau. Batu ini adalah batu-batu yang berukuran kecil yang oleh Nabi Muhammad SAW diikatkan pada ari perutnya saat beliau dalam keadaan lapar. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat mengurangi rasa lapar yang beliau rasakan. Sahabat yang beriman, itulah 7 benda yang berasal dari surga yang terdampar di muka bumi ini. Semoga menambah wawasan Islami kita untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada hakikatnya jin ada yang hidup di darat, laut, dan di udara. Jin juga punya kemampuan memasuki tubuh manusia berjalan mengikuti aliran darah, mempengaruhi pikiran dan perasaan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung padanya dari bisikan dan tipu daya bangsa jin yang suka membisikkan keburukan ke dalam hati manusia. Jin atau syaitan merupakan musuh terberat manusia di muka bumi ini. Ada beberapa tempat di tubuh kita yang digemari oleh syaitan dan jin. Berhati-hatilah, jangan sampai mereka bersemayam dan berhasil menipu kita dari 7 tempat yang tidak kita jaga. Di mana sajakah tempat itu? Berikut ke-7 tempat yang digemari oleh syaitan dan jin. 1. Lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Oleh sebab itu, saat sedang menguap kita dianjurkan untuk menutup mulut. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena syaitan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. 2. Di bawah kuku manusia. Rasulullah SAW telah menganjurkan kita untuk rutin memotong kuku sunnahnya hari Jumat, karena jin dan syaitan mengikat manusia melalui kuku-kuku yang panjang. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, potonglah atau perpendek kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. 3. Lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan atau insikok dan mengeluarkan air dari hidung atau intisyar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. 4. Lubang telinga manusia. Bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka berarti telinganya itu telah dikencingi oleh jin. Sebagaimana diceritakan dari Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seorang laki-laki yang sedang tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. 5. Urat darah manusia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia tersebut. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia.
Hal ini dijelaskan oleh Syafiyah binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya." Hadis riwayat Muslim. 6. Lubang pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sedang jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa kebanyakan jin bersembunyi dan tinggal di bagian lubang pusar manusia. Meski demikian, kita tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar hingga mengoreknya. Cara membersihkannya cukup dengan menyekaknya secara lembut dengan air atau dengan kapas. 7. Lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir syaraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita dan berdoa, Allahumma janibna bisyaiton wa janibna bisyaiton wa rojaqna wa qina azabannar. Hanya dengan pasangan yang halal. Bila tidak baca doa, setan ikut saham yang kelak melahirkan keturunan yang berperilaku setan. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sebab selain menjadi tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut. Sahabat yang beriman, itulah ketujuh tempat di diri kita yang sering digemari dan ditempati jin dan setan. Semoga kita lebih waspada dan Allah tetap melindungi kita dari godaan jin dan setan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.